Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Wahyuni akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah saya buat, yaitu mengenal tanaman rempah jahe. Pada kesempatan kali ini ada 6 hal yang akan saya sampaikan, yaitu taksonomi, morfologi, syarat tumbuh dan cara perbanyakan, kandungan senyawa metabolit sekunder, jalur metabolit sekunder, dan cara pemanfaatan tanaman jahe. Yang pertama, taksonomi. Tanaman jahe ini termasuk kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Zingiberis, dan spesies Zingiber officinale Roscoe. Nah, tanaman jahe ini terbagi atas 3 varietas, yaitu jahe gajah, jahe emprit, dan jahe merah, dengan masing-masing penampilan yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Morfologi dari tanaman jahe. Jahe merupakan termasuk tanaman tahunan yang berbatang semu dan berdiri tegak. Akarnya tumbuh dari bagian bawah rimpang, sedangkan tunas akan tumbuh dari bagian atas rimpang. Batang pada tanaman jahe tumbuh tegak lurus, berbentuk bulat pipi, tidak bercabang, tersusun atas seludang-seludang dan pelepah daun sehingga membentuk seperti batang. Kemudian, daunnya terdiri atas pelepah dan helaian. Pelepah daun melekat membungkus satu sama lain sehingga membentuk batang. Rimpang jahe merupakan modifikasi bentuk dari batang tidak teratur. Yang terakhir yaitu bunga pada tanaman jahe terletak pada ketiak daun pelindung yang memiliki bentuk bervariasi. Selanjutnya, merupakan syarat tumbuh dan cara perbanyakan tanaman jahe. Yang pertama, sumber benih. Sumber benih ini sangat penting. Bagaimana melihat syarat tumbuh dari tanaman jahe. Sumber benih ini harus jelas varietasnya dan cukup umur, sekitar 9-10 bulan. Bernas, kulit mengkilap, tidak memar, tidak lecet, dan tidak terserang penyakit tentunya. Yang kedua yaitu penyemaian. Penyemaian tanaman jahe itu dengan cara menghamparkan rimpang di atas jerami atau alang-alang tipis di tempat lembab dan teduh. Selama penyemaian dilakukan penyiraman setiap hari. Yang ketiga, lokasi produksi. Ketinggian tempat dari lokasi produksi ini sekitar 300 hingga 900 di atas permukaan laut. Temperatur rata-ratanya 25 hingga 30 derajat Celcius. Dengan jumlah bulan basah 7 hingga 9 bulan dengan curah hujan 2.500 hingga 4.000 mm per tahun. Intensitas cahayanya 70 hingga 100%. Yang keempat, pengolahan lahannya. Lahan dibajak 1-2 kali sedalam 25 hingga 35 cm. Kemudian dibiarkan selama 2 hingga 4 minggu. Lalu diberi pupuk kandang sebanyak 20 hingga 30 ton per hektar dan di atas pupuk kandang diberi pupuk SP36 sebanyak 300 hingga 400 kg per hektar. Yang kelima, rotasi tanaman. Pada lahan beririgasi jahe dapat dirotasikan dengan tanaman padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, dan sebagainya. Pada lahan tak ada hujan, sebaiknya jahe hanya ditanam 1 kali dalam waktu 3-4 tahun. Yang keenam, pemeliharaan. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan pemberian mosa, penyiangan, penyulaman, pemupukan, pembubunan, serta pengendalian OPT. Yang ketujuh yaitu panen. Panen jahe sebaiknya dilakukan setelah tanaman mengalami periode menggugurkan daun pada umur 9-10 bulan. Sebaiknya setelah gugur tidak langsung dipanen, tetapi dibiarkan 1-2 minggu agar kulit mengering dan kuat, sehingga tidak mudah lecet waktu dipanen. Tetapi jangan dibiarkan terlalu lama di tanah. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Menggunakan rak-rak bambu atau kayu, peti kayu, keranjang bambu, karung bawang atau dihampar di atas lantai dengan tinggi tumpukan tidak melebihi 50 cm. Dengan kondisi ruang, mempunyai sirkulasi udara baik yang cukup. Selanjutnya, kandungan senyawa metabolit sekunder. Kandungan senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe-jahean merupakan golongan flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak asin. Komponen utama dari jahe segar adalah senyawa homolog fenolik keton yang dikenal sebagai gingerol. Gingerol ini sangat tidak stabil dengan adanya panas dan pada suhu tinggi.
yang kemudian akan berubah menjadi sogaol atau zingeron. Nah, sogaol ini lebih pedas rasanya dibanding ginjerol. Merupakan komponen utama jahe kering. Selain itu, komponen utama dari senyawa metabolit sekunder yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri pada jahe itu antara lain sesquiterpen hidrokarbon dan paling dominan adalah zingiberin sebanyak 35%, kurkumin 18%, dan farnesin 10%. Berikut adalah struktur kimia dari senyawa metabolit sekunder pada tanaman jahe, yaitu 6 ginjerol, 8 ginjerol, dan 10 ginjerol, 6 sogaol, 8 sogaol, dan 10 sogaol. Dan di bawahnya terdapat metabolit sekunder yang ada pada minyak atsiri. Jalur metabolit sekunder dari 6 ginjerol dimulai dari fenol, kemudian dirubah menjadi asam sinamat, menjadi asam kumarat, kemudian kumaroyl-CoA, kemudian menjadi kumaroyl 5-oksikimat, kemudian kafeoil 5-enol-sikimat, kafeoil-CoA, feruloyl-CoA, 1-dehidro 6 ginjerol, dan yang terakhir kemudian diubah menjadi 6 ginjerol. Nah, 6 ginjerol ini jika terkena suhu yang tinggi akan terdehidrasi menjadi 6 sogaol. Kemudian ini merupakan jalur metabolit sekunder dari kurkuminoid yang terdapat pada minyak atsiri tanaman jahe. Ya, terdapat pada slide dimulai dari asam amino yang kemudian akan menjadi simetrik kurkuminoid dengan beberapa tahap. Ini merupakan jalur metabolit sekunder dari beta bisabolin. Yang terakhir yaitu cara pemanfaatan beserta produk yang telah dihasilkan dari tanaman jahe. Yang pertama yaitu simplisa. Simplisa adalah bahan alami yang digunakan sebagai bahan baku obat yang belum mengalami pengolahan tetapi sudah dikeringkan. Jenis olahan tersebut merupakan bentuk produk yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku industri obat tradisional. Limpang jahe dapat diolah menjadi bentuk simplisa yaitu dengan cara merajangnya. Yang kedua, minyak atsiri. Minyak atsiri terdiri atas campuran zat yang mudah menguap dengan komposisi titik didih yang berbeda. Kadar minyak atsiri dipengaruhi oleh teknik penyulingan dan kadar air dari bahan yang disuling. Minyak atsiri jahe dapat diperoleh dengan cara menyuling simplisa jahe yang sudah diserbuk dengan metode penyulingan uap, air, atau kukus. Yang ketiga yaitu bubuk. Bubuk jahe merupakan hasil pengolahan lanjutan dari simplisa yang diperoleh melalui proses pengepungan. Nah, simplisa yang digunakan sebagai bahan baku serbuk mengandung kadar air 8 hingga 10%. Ukuran serbuk disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan. Yang keempat yaitu oleoresin. Nah, oleoresin ini merupakan hasil pengolahan lanjutan dari bubuk atau serbuk yang berupa campuran resin dan minyak atsiri yang diperoleh dengan cara ekstraksi. Pengertian dari ekstraksi adalah penarikan kandungan kimia yang terdapat dalam suatu bahan yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut. Berikut merupakan gambar-gambar dari produk-produk yang telah dihasilkan dari tanaman jahe. Salah satunya merupakan susu, obat batuk, dan obat-obat yang berperisa jahe.